yang maha suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah maha suci. Allah yang maha suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah yang maha suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, berdoa selesai. Kita memasuki pelajaran ke-7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa makna Rasul Allah? Rasul Allah artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan bacaan Quran surat Al-An'am ayat ke-48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Oke anak-anak, kita lanjutkan, yaitu bagian B, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Pada gambar 7.1, Fatimah dan ayahnya sedang bercakap-cakap di salah satu ruang di rumahnya, yaitu mengenai sifat Rasulullah. Yang pertama, sifat Rasulullah itu siddiq, artinya jujur dan benar. Yang kedua adalah Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah Rasul bersifat tabligh, yang artinya menyampaikan. Sedangkan yang keempat adalah Rasul bersifat fana, artinya cerdas atau pandai dan bijaksana. Kita lihat gambar di samping ini adalah perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Kita lihat pula bahwa berbuat yang benar itu artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Karena itu adalah tuntunan Nabi kita atau Rasul kita. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Kemudian pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri,
keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan juga cerdas nurani. Kita memasuki bagian C, yaitu Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita melanjutkan bagian C, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi, terlebih dahulu kita dengarkan lagu tentang Rasul Ulul Azmi. Ayo kawan, kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air di sela jari, Quran yang suci. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Lagunya sangat bagus sekali ya. Semoga anak-anak bisa menirukan. Kita lanjutkan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul Azmi itu terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli itu artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Berarti ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Yang kedua, siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang kami banggakan, kita lanjutkan bagian D, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW itu terkenal jujur, tabah, sabar, dan bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya dipercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan kelompokannya sedang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah.
Selain jujur dan maaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Anak-anakku sekalian, yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagian E adalah sikap terpuji para Rasul dan Ulul Azmi. Sikap terpuji para Rasul ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan yang lebih tua dan sebagainya. Terpuji atau disebut dengan mahmudah itu artinya sikap yang baik sesuai aturan agama Islam. Misalnya jujur, pemaaf, tegur, malu kalau diri tercela, bersih, pemurah, sabar, dan seterusnya. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Kita lebih mengetahui bahwa para Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sidik yang artinya benar, amanah yang artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu ada sifat sikap yang mereka pegang teguh, yaitu penyembahannya kepada Allah semata, Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah. Para Nabi dan Rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia bisa tidak lepas dari sifat khilaf, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat godaan daripada setan. Kemudian yang kedua adalah sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Perhatikan Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-7, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dan para nabi, dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Itu kalau kita baca dengan tartil. Kalau kita baca dengan murotal, dengarkan bacaan berikut ini. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Oke, kita lanjutkan. Sikap terpuji adalah sikap, di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjuangan yang teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umat masing-masing,
Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati dan tabah dan juga sabar. Mengapa diberi gelar Rasul ulul azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan paling banyak, penderitaan. Akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga, meneladani Rasul Allah dan Rasul ulul azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul ulul azmi seperti pesan Allah di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-35 yang berbunyi, فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Kita lanjutkan bahwa berikutlah sifat-sifat Rasul ulul azmi. Yang pertama adalah teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah atau di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal, dan seterusnya. Anak-anakku, mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah ayo berlatih. Di bagian A, bacalah secara cermat percakapan singkat di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu peroleh dari cerita tersebut? Jelaskan. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Tanya Fatimah. Insya Allah tahu ya. Yaitu Siddiq, Amanah, Tablik, dan Fatonah. Jawab Fatimah. Pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Tidak pernah berdusta atau berbohong. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, tablik, artinya menyampaikan. Keempat, bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Bagian B adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Sebutkan arti ulul azmi. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. Jelaskan contohnya. Yang ketiga, semua orang ingin cerdas. Fatonah, bagaimana caranya supaya cerdas? Jelaskan. Yang keempat, semua Rasul membawa ajaran tauhid. Apa arti tauhid? Jelaskan. Kelima, mengapa Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir? Jelaskan. Yang keenam, ulul azmi maksudnya teguh hati. Jelaskan contohnya. Yang ketujuh, Rasul ulul azmi ada 5 orang. Sebutkan. Yang kedelapan, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW di masa muda. Yang kesembilan, apa arti musyrik? Jelaskan. Di bagian C, Anda lihat anak-anak, tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu.
nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian di situ ada pernyataan. Berikutnya pernyataan itu ada huruf S, TS, dan TT. S maksudnya setuju, TS maksudnya tidak setuju, TT maksudnya tidak tahu. Kemudian sampingnya alasan. Anda disuruh untuk menjelaskan alasan. Kita masuk nomor 1. Para Rasulullah itu wajib kita imani. Jawabannya setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Anda tinggal mencentang. Yang kedua, kehadiran Rasul adalah untuk mendidik manusia. Silahkan menurut yang Anda benar centang. Yang ketiga, bersifat amanah menjadikan manusia mulia. Jawab saja setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Keempat, berperilaku sidik membuat orang susah. Jawabannya seperti tadi. 5, untuk menjadi orang cerdas harus bekerja keras. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Demikian itu adalah beberapa hal uraian yang perlu kalian pahami dan perlu kalian hayati. Sebelum kita tutup pertemuan pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada pagi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.